Seperti inilah cara gadis SMA ini melindungi dirinya dari laki-laki mesum yang ingin melecehkannya. Di sini Jindra berusaha kabur sekuat tenaga, tapi akhirnya dia pun berhasil pergi meninggalkan tempat terkutuk itu. Sebelumnya Jindra yang sudah memaafkan tindakan Bu Sabah kemarin sepenuhnya sudah melupakan masalah mereka. Lalu ketika Jindra di asramanya, terungkap bahwa Jindra memiliki pacar online yang selama ini berkomunikasi dengannya. Jindra kaget karena pacarnya itu ternyata adalah Gun. Beberapa hari kemudian, Bu Sabah meminta Jindra mengantarkannya ke suatu tempat. Dia berkata bahwa Gun pacarnya telah berselingkuh dengan gadis lain, jadi dia tidak punya teman untuk mengantarkannya pergi. Setibanya di lokasi yang remang-remang ini, Bu Sabah ternyata menjebak Jindra dan berniat menjualnya. Jindra yang panik mengeluarkan pisau untuk menghadapi laki-laki mesum itu, dan berhasil melarikan diri berkat kemampuannya. Keesokan harinya, Jindra melabrak Bu Sabah, tetapi Bu Sabah menyangkal tuduhan tersebut. Karena tidak memiliki bukti, Jindra memilih mundur. Tidak lama kemudian, Jindra menerima pesan dari Gun dan mulai merencanakan pembalasan. Di sore harinya, Jindra mengajak Gun bertemu di sekolah. Saat Gun sedang asik menggunakan ponselnya, Bu Sabah memergoki Gun dan menyadari perselingkuhan tersebut. Bu Sabah yang marah menyerang Gun hingga terjadi penusukan. Akibat kejadian itu, pihak sekolah mengeluarkan Bu Sabah dan memblokirnya dari seluruh sekolah serta kompetisi poli. Beberapa hari setelah dikeluarkan, sekolah digemparkan oleh penemuan jasad Bu Sabah yang tergantung di gedung olahraga. Rekaman CCTV menunjukkan Bu Sabah sebelum kematiannya. Pemakaman Bu Sabah dilakukan dengan ritual khusus karena kematiannya dianggap tidak wajar. Namun pada saat bersamaan, seorang secara diam-diam melakukan ritual di lokasi kematian Bu Sabah. Sejak saat itu, teror gaib mulai menghantui sekolah mereka. Ocha dan teman-temannya menginap di kamar Jindra karena takut arwah Bu Sabah kembali melakukan perundungan. Kejadian aneh mulai muncul, termasuk mimpi buruk dan arwah penampakan Bu Sabah. Di sisi lain, pelatih Genjer terlibat konflik dengan Edo, seorang petugas kebersihan, mengenai sesajen di lapangan. Edo mengungkapkan bahwa sesajen tersebut digunakan untuk ritual pemanggilan arwah yang memiliki batas waktu 3 hari untuk menuntaskan dendamnya. Di sini Uya kemudian mengalami teror dan melihat penampakan kepala Bu Sabah saat latihan yang membuat dia histeris. Tidak lama kemudian, Edo kerasukan arwah Bu Sabah, namun berhasil diselamatkan. Teror ini semakin intens sehingga Gun dan teman-temannya mendatangi seorang dukun bernama Sukat. Sukat menjelaskan bahwa mereka terkena santet kebangkitan arwah. Namun Sukat tidak mampu melawan kekuatan arwah Bu Sabah dan meminta mereka mencari pelaku ritual sesat itu. Jindra kemudian membantu membersihkan kamar Bu Sabah dan menemukan banyak alat mencurigakan serta riwayat percakapan dengan akun berlogo angka 13. Kemudian teror berlanjut hingga arwah Bu Sabah muncul di siang hari saat mereka ujian. Jindra dan Gun mendesak pelatih Genjer yang akhirnya kerasukan dan mengakui hubungan gelapnya dengan Bu Sabah, termasuk eksploitasi yang dialami Bu Sabah dengan janji beasiswa palsunya. Setelahnya, Gun dan Jindra kemudian mendatangi rumah Bu Sabah yang terbengkalai dan mencurigai ayah Bu Sabah melakukan ritual balas dendam. Saat mencoba menghancurkan peralatan ritual, ayah Bu Sabah datang menyerang mereka. Kemudian bagaimana kisah ini selengkapnya? Saksikan next part.